untuk sudah membuka sesinya. Selamat pagi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian yang berada di online. Selamat datang di panel 102. Kita akan berbicara tentang topik pendidikan dan produksi pengetahuan seks, seksualitas dan reproduksi. Tentunya ini adalah topik yang sangat menarik, terutama mengingat kondisi sosial, kultural, dan budaya di Indonesia yang punya ketabuhan besar terhadap seksualitas. Kita akan punya 4 panelis pada sesi ini, dan 4 panelis ini memiliki begitu banyak beragam topik terkait dengan pendidikan dan produksi pengetahuan seks dan seksualitas. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu untuk semua peserta yang berada di online, untuk selama presentasi untuk muting suaranya, dan kemudian nanti setelah 4 panelis masing-masing selama 15 menit akan mempresentasikan papernya, maka selama setengah jam terakhir saya akan membuka untuk proses diskusi tanya jawab, dan di saat itu para peserta online bisa bertanya langsung dengan cara unmute, dan kemudian kalau bisa dan tidak keberatan bisa membuka kameranya, atau juga menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan. Ini adalah sesi yang aman dan ruang yang aman untuk kita semua saling bertanya dan saling menghormati pendapat satu dengan yang lain. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Mungkin kita akan bisa langsung masuk ke panelis pertama, yang kemudian yaitu Mbak Vina Nailur Rohmah dan Mbak Fatimatus Zahra. Keduanya berasal dari Tirto ID, dan mereka akan mempresentasikan, membicarakan tentang gambaran pengetahuan tentang kekerasan seksual di kalangan orang tua yang menyunatkan anak perempuannya. Jadi saya berikan waktu kepada Kak Vina dan Kak Zahra yang sudah berada di layar kaca. Silakan 15 menit ke depan untuk kakak berdua. Kakak. Terima kasih Kak Marsya. Saya izin share screen ya Kak. Bagus. Oke, sudah aman? Aman, Kak. Oke, terima kasih Kak Marsya dan juga Kak Farid yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Selamat pagi juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Di sini saya Vina Nailur Rohmah bersama rekan saya Fatimatus Zahra akan menyampaikan hasil penelitian kami soal gambaran pengetahuan tentang kekerasan seksual di kalangan orang tua yang menyunatkan anak perempuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan atau di dunia internasional dikenal dengan istilah female genital mutilation diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi anak perempuan dan perempuan, yang mana hal itu mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar. Nah, poin keduanya, di Indonesia sendiri, praktik ini umumnya diyakini sebagai bagian dari tradisi adat dan budaya yang turun-temurun. Menurut kajian Komnas Perempuan tahun 2013, praktik ini masih jamak ditemui di wilayah-wilayah pesisir yang memeluk agama Islam dan beberapa daerah pegunungan yang juga menganut agama Islam. Temuan Komnas Perempuan itu kemudian juga didukung oleh laporan riset kesehatan dasar tahun 2013, di mana provinsi tertinggi dilakukannya sunat terhadap perempuan usia 0-11 tahun, yakni di Provinsi Gorontalo, yang mana persentasenya mencapai 83,7%. Laporan yang sama juga menunjukkan persentase secara nasional anak perempuan usia 0-11 tahun yang pernah disunat menyentuh level 51,2%. Nah, sayangnya di Riskesdas terakhir, yaitu tahun 2018, laporan itu tidak memuat tentang data dan informasi terkait sunat perempuan, sehingga kami tidak memiliki data terbaru terkait hal itu, tapi beberapa kajian dan juga pemberitaan masih melaporkan bahwa
praktik ini masih terjadi. Dan ini juga tercermin dari cerita narasumber kami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, di mana kami menyadari bahwa sunat perempuan merupakan pengalaman personal yang tidak dapat digeneralisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara daring kepada 8 informan. Mayoritas informan berada dalam lingkaran yang dekat dengan peneliti, dan untuk analisis data, peneliti menggunakan analisis interseksional, level, relasional, dan multilevel, yang mana analisis tersebut memperhitungkan interaksi antara kategori di tingkat makro masyarakat, yaitu norma sosiokultural. Untuk profil informan, dalam penelitian ini ada 8 orang. Berikut inisialnya teman-teman bisa lihat di slide ini. Untuk profesinya beragam dari mulai sebagai ibu rumah tangga, buruh tani, guru, dan juga pedagang serta pekerja media. Untuk range usianya mulai dari 24 sampai 57 tahun. Sebagai catatan, satu dari informan kami memutuskan untuk tidak melakukan sunat perempuan, tapi tidak kita ekskludkan dari analisis karena menjadi suatu temuan yang menarik. Nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Untuk temuan penelitian kami membagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah perspektif patriarki sebagai akar praktik sunat perempuan. Kami menemukan bahwa ada 3 informan tidak yakin terkait metode sunat yang dilakukan terhadap anak perempuannya. Hal itu misalnya diungkap oleh informan ZA yang bilang bahwa ia tidak memahami secara teknis dan tidak pernah diberitahu terkait proses pelaksanaannya. Kemudian ada juga 2 informan yang mengaku melakukan sayatan dalam hitan anak ya, tetapi lagi-lagi mereka juga kurang yakin bagian kelamin mana yang dilukai. Adapun 2 narasumber lainnya melangsungkan praktik sunat perempuan secara simbolis, dalam artian dengan menggosokkan parutan kunyit atau menempelkan kunyit pada alat kelamin anaknya. Informan yang menceritakan praktik sunat simbolis itu diceritakan oleh informan PT dari Sragen dan SP dari Boyolali, yang mana mereka juga bercerita bahwa praktik khitan yang simbolis itu memiliki nama, yaitu yang di Sragen bernama Supitan dan yang di Boyolali bernama Tetesan. Dalam praktik sunat perempuan simbolis itu dan juga praktik khitan yang lain itu kami melihat sebagai praktik kultural yang kemudian erat kaitannya dengan opresi, seperti yang disampaikan oleh Lutfi dan Wahyu Ningrum dalam penelitiannya tahun 2023. Perlu digarisbawahi, terlepas dari ragam praktik khitan perempuan yang kami jumpai, landasan dilakukannya sunat perempuan sebenarnya adalah serupa, yakni melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan. Hal ini kemudian mewujudkan nilai patriarki yang berupaya menundukkan perempuan melalui pengaturan seksualitasnya. Sebagaimana tercermin juga dari jawaban informan, manfaat sunat perempuan yang mereka yakini diantaranya adalah untuk membatasi libido seksualnya dan supaya anaknya menjadi perempuan yang terhindar dari perilaku hiperseks. Ada juga informan yang menyatakan bahwa khitan terhadap anak perempuan menjadi semacam kebutuhan sosial. Pada akhirnya kami melihat praktik ini menaruh perempuan dalam posisi yang subordinat dan seolah tidak diperkenankan untuk merasakan kepuasan seksual. Selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Poin kedua dari hasil penelitian kami adalah tentang akses pengetahuan praktik sunat perempuan yang terbatas dan minimnya diskusi tentang kekerasan seksual. Kami menemukan sebanyak 7 dari 8 orang informan yang kami wawancara mengaku tidak ada diskusi yang serius dengan pasangannya dalam pengambilan keputusan terkait sunat perempuan kepada anaknya. Sementara itu, ada 8 dari 8 informan yang tidak dapat, ada 5 dari 8 informan yang tidak dapat menjabarkan jenis-jenis kekerasan seksual. Mereka juga dalam hal yang sama tidak menjabarkan apakah praktik sunat perempuan termasuk kekerasan seksual ataukah tidak. Kemudian mayoritas informan tidak mempertanyakan dan membuka diskusi terkait sunat perempuan dengan orang tuanya. Mereka seringkali semata-mata melanjutkan praktik ini demi nilai adat maupun nilai agama. Ini salah satunya ditunjukkan dari jawaban informan ST yang melakukan praktik sunat perempuan terhadap anaknya, sekedar untuk mengikuti adat dan menuruti perintah orang tuanya. Hal menarik lainnya, kami juga menemukan informan KT yang mengaku menyesali keputusannya yang telah menyunatkan anak perempuan setelah beliau mendapatkan informasi tentang risiko praktik sunat perempuan dari sosial media.
Yang lain kami juga menemukan informan CT yang di awal disebutkan beliau tidak jadi menyulatkan anak perempuannya, tapi kami tidak eksklud dari penelitian ini karena ternyata beliau tidak jadi melakukan hal tersebut karena mendapatkan informasi terkait bahaya ataupun risiko sunat perempuan dari konten sosial media dan juga tenaga kesehatan. Padahal kalau dari latar belakangnya, informan CT ini adalah berasal dari keluarga yang melakukan sunat perempuan secara turun-temurun. Kemudian mendukung kajian Rogers tahun 2018 yang menyebutkan bahwa akses terhadap pengetahuan dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan kekerasan seksual. Temuan ketiga dari penelitian ini adalah terkait otonomi tubuh sebagai upaya pemutus rantai praktik sunat terhadap perempuan. Sejumlah 8 informan atau total merupakan keseluruhan dari narasumber kami mendapatkan informasi pertama terkait sunat perempuan bukan dari tenaga kesehatan, melainkan dari pemuka agama dan orang tua yang mana bukan pihak-pihak otoritatif untuk menyampaikan terkait risiko sunat perempuan. Mengenai rekomendasi praktik hitan kepada anaknya, 2 orang informan menyebut tidak akan menyarankan anaknya untuk melakukan sunat perempuan, yaitu KT dan CT yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Beliau berdua mendapatkan informasi terkait risiko sunat perempuan dari sosial media dan dari tenaga kesehatan. Kemudian 2 informan lainnya menyatakan bahwa akan memberikan edukasi terkait sunat perempuan kepada anaknya, namun tidak akan memaksakan apakah anaknya akan melakukan sunat perempuan. Kajian Rogers 2018 juga menyebut minimnya dukungan lingkungan serta munculnya stigma dapat menyulitkan pelaku kekerasan seksual untuk menghentikan praktiknya. Untuk itu, menurut kami otonomi tubuh diperlukan untuk memutus mata rantai tersebut. Namun, kami menemukan masih ada 3 dari 8 informan yang akan menyarankan anaknya untuk melakukan sunat perempuan. Hal ini mendukung penelitian Rogers 2018 yang menyebut bahwa ada kecenderungan korban kekerasan seksual akan melakukan kekerasan yang sama atau biasa disebut reviktimisasi. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami menyimpulkan bahwa meskipun praktik sunat perempuan beragam, baik yang perlukaan maupun yang simbolis, namun akar pemikirannya sama, yaitu perspektif patriarki yang berusaha melakukan kontrol terhadap perempuan dan menciptakan mitos terkait seksualitas perempuan. Kemudian terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan sunat perempuan. Beberapa diantaranya yaitu nilai adat dan atau agama, tekanan sosial, minimnya akses informasi terkait kekerasan seksual, hingga relasi kuasa dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Kami juga menyimpulkan, kendati praktik sunat perempuan bisa diputus dengan memberikan otonomi tubuh terhadap perempuan, namun dalam hal ini pemerintah perlu hadir dalam optimalisasi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi terkait risiko sunat perempuan dan menekan praktik sunat perempuan. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Menkes nomor 6 tahun 2014 yang mengatur untuk tenaga kesehatan tidak melakukan praktik sunat perempuan. Tetapi dalam Permenkes yang sama itu juga masih memberikan ruang pada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sunat perempuan jika dilandasi oleh nilai adat maupun nilai agama. Jadi itu masih perlu dioptimalisasikan lagi peran tenaga kesehatan. Sekian penelitian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vina dan Kak Zahra. Masih ada waktu sekitar 4 menit, mungkin ada yang mau ditambahkan dari penelitiannya yang mungkin belum sempat dipaparkan. Belum ada Kak Marsya. Oke, kalau belum ada, mungkin saya mau mengucapkan dulu selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung, mengingatkan lagi bahwa ini adalah panel 1.02 tentang pendidikan dan produksi pengetahuan seks, seksualitas, dan reproduksi. Dan kita sudah selesai dengan panel pertama. Terima kasih untuk Mbak Vina dan Kak Zahra. Nanti akan ada sesi untuk bertanya setelah seluruh panelis, 4 panelis menyampaikan abstraknya. Jadi kalau sekarang ada yang sudah ingin bertanya terkait penelitian dari Mbak Vina dan Mbak Zahra, mohon disimpan sebentar. Nanti di akhir sesi kita bisa berdiskusi dan mengajukan pertanyaannya. Jadi terima kasih. Kita bisa masuk ke panel kedua dan terima kasih untuk
menyelesaikan presentasinya lebih cepat daripada waktu yang diberikan. Oke, ke panel kedua ini juga sama menariknya, yaitu dengan tema pendidikan seksualitas yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dan presentasi ini akan dibawakan oleh Mbak Helman Nuraini dari Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari Banjarmasin. Jadi silahkan Mbak Helma 15 menit ke depan adalah waktu yang bisa digunakan untuk mempresentasikan topik yang menarik ini. Ya, silakan Mbak Helma. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Marsia ya, senang sekali berjumpa dengan kakak dan dimoderatori, saya merasa keren. Dan juga kepada semua yang hadir di sini, saya minta izin ya untuk kita berbagi hal yang saya sudah coba tulis dan tentu saja sangat terbuka ruang untuk, dan itu memang saya perlukan ruang untuk nanti kita berdiskusi gitu. Ini saya akan, ini masih pause stop atau recording, belum ada share screen, oh ini ada sudah. Saya coba bismillah, ini yang sering bikin saya gagap dan gugup ketika harus presentasi ya, semoga bisa. Oke, ini sepertinya ada masalah ketika saya harus share, suara saya mute. Kalau enggak, Iya. Mbak Helma bisa kirim ke saya materinya. Kalau lewat chat bisa sebenarnya, lewat kolom chat bisa sebenarnya. Nah ini yang bikin gugup ya. Sebentar. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, tema saya. Ya. Aja. Baik, tema saya tadi tentang pendidikan seksual inklusif ya pada ABK. Yang sebenarnya tidak hanya sekedar memberikan, ada kekhususan ya. Jadi di sini dalam pendidikan seksual inklusif itu ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama bagaimana ABK itu mengenali dirinya. Jadi dengan mengenal pendidikan seksualitas itu bukan hanya sekedar bagaimana mereka memahami tentang seks atau seksualitas, tetapi bagaimana mereka mengenal diri mereka dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka, termasuk kemampuan mereka dalam menjalin relasi heteroseksual atau yang lainnya. Kemudian pendidikan seksualitas ini juga mendukung tumbuh kembang mereka menjadi pribadi yang lebih sesuai ya dengan tuntutan atau mungkin norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sebenarnya itu tidak adil untuk mereka. Dan kemudian juga yang salah satu juga yang penting adalah bagaimana pendidikan seksualitas ini menjaga keselamatan diri seorang ABK ya. Nah, kita mengenal ABK sebagai individu yang ABK itu adalah istilah anak berkebutuhan khusus ya. Artinya memang mereka memiliki kekhasan dalam hal tumbuh kembangnya. Kemudian itu berdampak kepada bagaimana mereka itu berinteraksi serta bersosialisasi dengan masyarakat. Apakah sudah terkirim tadi? Dikirim kemana, Mbak? Chat WA. Tadi sepertinya WA ada. Bukan chat di meeting chat itu ada. Tidak ada ya? Belum ada. Atau boleh saya, tapi udah jalan ya presentasinya. Mungkin kalau bisa dikirim lewat email akan baik, Mbak, nggak apa-apa. Oke, sekalian email ya. Baik.
Jadi saya sambil email ya. ABK itu memiliki keunikan pada fisiknya ya. Jadi keunikan ini apa sih yang menjadikan ABK itu berbeda dengan kita adalah pada keunikan fisiknya. Kemudian juga yang kedua itu pada komunikasinya ya. Iya. Jadi mereka ada 3 hal yang membedakan ABK dengan individu pada umumnya, yaitu keunikan pada fisiknya, kemudian juga perbedaan dalam hal mental intelektual, dan kemudian juga sosialnya ya, yang itu berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya. Dan secara umum hambatan tersebut berdampak pada komunikasi mereka dan seluruh aspek kehidupan mereka sepanjang hidupnya. Nah, di sisi lain terkait dengan seksualitas itu ada stigma atau label ya, prasangka terhadap mereka yang itu menimbulkan kecenderungan pendiskriminasian bahkan kekerasan kepada ABK. Banyak sekali bukti atau mungkin data yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu terjadi pada ABK, terutama kepada ABK perempuan dan anak. Jadi mereka memiliki kerentanan yang berlapis ya. Jadi anak, perempuan, ABK itu. Nah, di samping mereka juga memiliki kerentanan tersebut, mereka juga memiliki semacam kecenderungan untuk berperilaku yang tidak sesuai menurut norma masyarakat. Nah, karena keterbatasan akses mereka, keterbatasan mereka dalam memahami ya konteks-konteks yang ada di masyarakat, misalnya mereka dianggap berperilaku tidak sopan gitu. Ketika misalnya mereka karena kekurangan pahaman ini terutama pada ABK difabel atau yang autis, yang mereka itu suka misalnya menunjukkan alat kelaminnya, kemudian juga kadang menyentuh bagian tubuh orang lain, mungkin tujuannya untuk biar kenal, tapi atau mungkin mereka ketika memiliki ini ya sudah berkembang aspek-aspek seksualitasnya tertarik kepada misalnya organ tubuh orang lain dan dia pegang, bagi dia tidak mengapa, tapi itu menjadi gangguan dan mereka itu ya dianggap sebagai mengganggu itu. Nah, karena ABK sendiri itu juga terstigma sebagai orang yang hiperseksual atau sebaliknya ABK itu distigma sebagai orang yang aseksual. Nah, ini sangat mengganggu atau mungkin sangat berbahaya bagi mereka. Walaupun memang ada perilaku seksual mereka yang tidak sesuai dengan norma, misalnya mereka tidak tahu batas pergaulan misalnya ya, karena ada di komunitas tertentu yang ini tentu saja saya tidak menyebut komunitas, tapi ada kelompok tertentu, terutama yang ABK tuli, itu mereka terbiasa dengan ini ya, sentuhan, kemudian dan bagi mereka itu tidak mengapa gitu, termasuk ketika mereka memiliki poliamori, ketika mereka, ini sedang saya kirim email, ketika mereka punya hubungan seksual ekstramarital dan itu berdampak pada penyakit menular seksual, HIV dan seterusnya, sehingga itulah problema-problema yang banyak dihadapi. Ini barusan saya kirim di email, semoga bisa segera dibuka dan dipresentasikan. Sambil saya teruskan, tadi ya, bahwa ABK atau penyandang disabilitas atau difabel yang terkait dengan masalah seksualitasnya, tadi sudah saya sampaikan mereka itu dianggap aseksual atau hiperseksual. Kemudian mereka juga dilindungi oleh keluarganya dari informasi-informasi tentang seksualitas yang itu dalam rangka menyelamatkan gitu mungkin ya dari keluarga. Mereka tidak diberi akses untuk itu. Kemudian juga rentan mengalami kekerasan seksual serta tadi melakukan perilaku seksual yang tidak sehat. Dan ini berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika misalnya perempuan itu mengalami perkosaan ataupun hubungan seksual bebas dan mereka itu hamil, maka yang dilakukan adalah yang pertama bisa diaborsi,
bisa dinikahkan, bisa juga mereka disterilisasi. Jadi sama sekali tidak ada hak bagi mereka untuk membela diri atau mungkin untuk hak atas tubuhnya ya. Ada satu cerita di Sragen juga, itu tadi disebut di Sragen, ini juga kasusnya di Sragen. Ada satu keluarga yang anaknya itu ABK, perempuan ABK, dan dia tuh dinikahkan oleh siapapun yang mau menikah dengan dia. Dan waktu itu yang dinikahkan dengan pria pengangguran pemabuk. Itu benar-benar cerita tragis ya. Jadi dia menikah, hamil, kemudian ya laki-lakinya seperti itu tidak bertanggung jawab, menikah pun juga karena dua-duanya, yang satu dipaksa, yang satu karena ada kepentingan tertentu. Ketika dia melahirkan itu dia ketakutan, dia kesakitan, dan akhirnya si ibu tadi meninggal, anaknya pun meninggal. Itu sangat berkesan bagi saya bahwa hidupnya menjadi seperti itu hanya karena dia seorang difabel perempuan gitu ya. Kemudian faktor-faktor lain juga banyak, ketika ABK itu merasa, ketika dia jatuh cinta misalnya, dia merasa kalau orang menanggapi cinta saya itu berarti dia cuma sekedar kasihan, atau dia bahkan tidak yakin gitu ya dengan apakah, bahkan ada beberapa ABK yang difabel perempuan yang mereka memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena oleh mertuanya dianggap tidak akan cakap dalam mengurus keluarga dan seterusnya, yaitu hal yang realitasnya seperti itu. Nah, terkait dengan tema ini, masalah-masalah lain yang mungkin muncul. Oh iya, ini ya. Terima kasih. Hambatan yang dialami oleh guru ya dalam mengajarkan pendidikan seksualitas pada ABK. Yang pertama, ini orang tua mereka kurang pengetahuan. Jadi dari mana mereka belajar? Kalaupun mereka belajar, bagaimana menerapkan ke anak? Jadi sulit sekali bagi orang tua mengajari anaknya memasang pembalut itu. Pembalutnya itu sampai kebalik dan itu menyakitkan sekali ya. Bisa dibayangkan teman-teman perempuan pembalut kebalik, perekatnya kena alat kelamin itu kan sakit sekali. Termasuk ketika ibu ABK itu punya anak yang autis dan dia suka keluar rumah tanpa bilang gitu, dan itu sangat berbahaya sekali karena banyak kasus remaja ABK diculik dan kemudian menjadi objek seksual dan macam-macam lewat online juga gitu. Dan metode pengajaran itu yang tidak dipahami. Kemudian juga guru itu memiliki kekurangan kemampuan dalam keterampilan. Jadi banyak guru yang bukan terpaksa, harus dihadapkan, harus ngajar walaupun dia kurang memiliki kemampuan, pengalaman atau apa. Dan dari penelitian ternyata guru pengajar seksualitas ABK yang perempuan itu lebih bisa mengajar dibanding yang laki-laki. Ini juga satu problem ya pada laki-laki gitu. Kemudian materi kurang, media kurang, metode pengajarannya juga kurang. Itu banyak sekali ditemui dari beberapa hal yang saya dapatkan. Kemudian juga bagi ABK sendiri mereka mendapatkan akses yang kurang. Saat ini mungkin di zaman informasi ya, mereka bisa mengakses gadget, informasinya belum tentu benar itu, mengalami disinformasi, bahkan sangat rentan mengalami KGBO. Mbak Helma, tinggal 3 menit lagi. Baik, tinggal 3 menit. Ini saya teruskan kesimpulan ya. Bagaimana pendidikan seksualitas itu bisa sebenarnya ada ya. Jadi kekurangan-kekurangan itu dilengkapi oleh LSM sebenarnya, dan banyak, dan itu tidak terakses gitu. Nah, salah satunya tadi di slide sebelumnya sudah ada beberapa organisasi yang mereka sudah punya modul, mereka sudah mengimplementasikan, dan itu ada di 10 provinsi yang itu tahun 2014 saya belum update lagi, jadi udah lama sekali. Kemudian yang penting sekali adalah bagaimana pendidikan seksual komprehensif itu bisa diinklusifkan, jadi disesuaikan dengan karakteristik, usia, gender anak yang ABK tadi. Mungkin terakhir kesimpulan ya, bahwa kesimpulan mudahan cukup 3 menit ini ya, bisa saya bacakan aja. Pendidikan seksualitas bagi ABK belum terserap dengan benar dan baik ya bagi seluruh masyarakat di mungkin 34 provinsi kita, terstigma oleh nilai-nilai dan standar norma, kemudian terpusat pada LSM, jadi masih sangat eksklusif, itu belum terakses, dan versus ya pendekatan sempit tentang seksual dan seksualitas, kemudian diadopsi oleh pemerintah, sebenarnya bisa dicari walaupun tidak lengkap ya, dan ini juga suatu ajakan juga untuk para akademisi praktisi untuk melengkapi ini semua, sangat-sangat penting. Pemerintah pun juga belum terlalu sanggup seperti itu dan belum terfokus kepada komprehensif. Artinya kalau mengacu kepada CSE itu
fokusnya pada abstinence ya. Padahal perilaku seksual itu kan tidak dibatasi oleh pernikahan. Menurut hak asasi manusia juga seperti itu. Dan masih berfokus pada kesehatan reproduksi gitu. Kemudian juga yang terakhir belum dikuasai oleh guru dan orang banyak, tidak terakses ABK dan juga hambatan media, biaya dan akses. Itu kesimpulannya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan hambatan yang tadi sempat saya alami. Terima kasih atas kesediaan, kesabaran Kak Mars ya, Mas Farid yang sudah membantu, harus lewat kirim email dulu. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Helma, sebenarnya masih ada 30 detik lagi. Tapi terima kasih sudah bisa menyelesaikan dan menyampaikan informasi yang sangat menarik ini. Walaupun ada kendala teknis sedikit, tapi kita sudah sedikit mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Helma lewat kajian studi yang sudah dilakukan. Jadi terima kasih banyak. Kita akan menuju ke panelis ketiga dari sesi pendidikan dan produksi pengetahuan seks dan seksualitas dan reproduksi. Topiknya juga sangat menarik dan saya pikir ini trending yang cukup banyak terjadi saat ini. Topik dari abstraknya adalah pentingnya pendidikan seks dalam mencegah penyebaran non-consensual intimate image. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya mungkin kali PUB ya, post pictures, tapi dari ini kekerasan berbasis gender online di kalangan generasi Z. Abstrak ini akan dipresentasikan oleh Mbak Winda Sabrina, fasilitator TOT Literasi Digital dari Kominfo. Dan mari kita dengarkan, silakan Mbak Winda, 15 menit ke depan akan menjadi milik Mbak Winda untuk mempresentasikan temuannya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Marsia dan teman-teman semua. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, bagus. Terdengar baik. Mbak Winda masih mute. Suaranya di-unmute, Mbak Winda. Kelihatannya masih ngatur posisi presentasinya. Oke. Sip. Dan ini udah terlihat sih, kalau bisa diperbesar sedikit akan baik. Tapi kalau tidak pun sudah cukup. Oh, oke. Jadi ada kesulitan yang sama ya untuk presentasi, kalau keluar presentasi slides, kemudian suaranya jadi unmute. Coba Baik, apakah Kak sudah Winda. terdengar suara saya? Oh, Dan terdengar tapi saya putus-putus, Kak. Terdengar suaranya tapi putus-putus. Bisa dicoba lagi? apakah sudah terdengar? Terdengar tapi sepertinya putus-putus. Kalau bisa bicara panjang bisa juga dicoba. Halo, apakah sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, Kak. Silakan. Baik. Terima kasih. Baik, sekarang sudah terdengar lagi atau belum? Sudah, Kak? Terdengar. Baik. Ya. Baik. Baik.
mungkin tidak bisa present. Oh, sudah. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Baik, saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan seks dalam mencegah penyebaran non-consensual intimate image atau yang dikenal NCII di kalangan generasi Z. Saya Winda Sabrina selaku panelis hari ini, pada sesi ini. Next, untuk latar belakang, generasi Z merupakan generasi yang lahir dari 1997 sampai dengan 2012. Generasi Z dikenal itu erat kaitannya dengan teknologi atau dikenal sebagai digital native. Karena generasi Z itu lahir di era ponsel pintar atau smartphone dengan pesatnya kecanggihan teknologi dan mempunyai akses yang lebih mudah dibanding generasi sebelumnya. Dengan mempunyai kemampuan tersebut dan lebih dalam mengakses internet dibandingkan generasi sebelumnya, memberikan salah satu dampak negatif, yaitu terkait dengan penyebaran hal berbau KGBO atau kekerasan gender berbasis online seperti non-consensual intimate image di kalangan kaum muda atau generasi Z itu sendiri. NCII sering dikaitkan dengan revenge porn dan pada kenyataannya keduanya adalah merupakan hal yang berbeda, dan dalam kalangan generasi Z itu di media sosial banyak sekali ditemukan konten berisi NCII di media sosial dan sangat mudah untuk diakses. Untuk mengurangi hal negatif tersebut diperlukan pengetahuan dan cara untuk mencegah menghindari konten berisi NCII tersebut. Maka dari itu pendidikan seks perlu diajarkan lebih lanjut. Untuk next slide, tujuan dari penelitian saya yaitu sebagai generasi Z juga, saya sangat concern terhadap permasalahan ini karena untuk mengetahui mengapa pendidikan seks sangat diperlukan bagi perkembangan generasi Z menghadapi maraknya penyebaran KGBO atau kekerasan gender berbasis online seperti NCII di media sosial. Penelitian terdahulu oleh Karasawa tahun 2022, Sexual Image Abuse, Myth Acceptance, The Dark Threat, and Non-Consensual Intimate Image Dissemination Proclivity untuk mencegah NCII dari pelaku dengan menjelaskan bagaimana penerimaan mitos pelecehan seksual berbasis gambar, ciri kepribadian, dan karakteristik demografi terkait dengan kesediaan untuk menerima, menikmati, atau terlibat dalam pembuatan NCII itu sendiri. Dari penelitian terdahulu tersebut, karena sering terjadi kekeliruan tentang NCII, setelah saya peneliti di antara generasi Z itu dan kekeliruan tentang NCII dengan revenge porn. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa NCII dan revenge porn adalah dua hal yang berbeda agar generasi Z bisa membedakan di antara keduanya dan mencegah penyebaran dan perluasan konten tersebut di media sosial. Untuk next slide, metodenya adalah saya menggunakan penelitian berbasis kualitatif dengan melakukan observasi ke berbagai kalangan Gen Z dan dipilih responden berjumlah 6 informan yang ingin dirahasiakan, dan kriteria responden itu lahir antara 97 sampai 2012. Melalui metode kuesioner dilanjutkan dengan in-depth interview dan data sekunder melalui website, surat kabar, jurnal di internet, dan sebagainya. Next slide. Untuk pembahasan NCII itu sering dikata pengganti revenge porn, padahal itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena jika revenge porn itu lebih gagal memberikan keberpihakan pada korban, karena ada motif balas dendam itu sendiri, dan NCII itu berbeda. Bentuk NCII itu sendiri adalah biasanya ditemukan foto atau video diambil secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan dan sepengetahuan korban. Korban mengambil foto atau video mereka sendiri dan mengirimkan ke orang lain secara personal tapi tidak menyetujui untuk disebarluaskan. Orang lain mengedit foto atau video korban dan mengubahnya menjadi konten intim seperti deepfake. Seperti kasus yang sedang
booming, yaitu seperti di media sosial di Telegram itu ada seseorang menggunakan anonymous itu membuat konten deepfake dengan menggunakan foto orang lain. Terus selanjutnya untuk highlight point dari pembahasannya adalah ditemukan Gen Z yang belum bisa membedakan di antara NCI dan revenge porn. Penyuluhan pendidikan seks seharusnya dimulai sejak sedini mungkin. Lalu pembelajaran mengenai pendidikan seks berlangsung sejak pendidikan di playgroup atau hingga ke bangku perkuliahan dengan psikoedukasi. Lalu adanya pengaruh media sosial dan film terhadap penyebaran NCI atau KGBO. Perlunya kampanye dan perlindungan hukum serta cara menghindari atau menghadapi NCI atau KGBO bagi generasi Z itu sendiri. Kurangnya sanksi sosial terhadap pelaku NCI, penyelesaian kasus yang kurang privacy dan culture masyarakat kita itu yang keras terhadap penghakiman dan kesalahan seseorang atau korban yang membuat pelaku itu bisa saja menjadi korban atau korban itu menjadi pelaku. Perlu sanksi sosial terhadap pelaku penyebaran NCI atau kekerasan gender berbasis online dan dengan perlindungan hukum yang baik. Lalu peran orang tua sangat penting untuk memberikan parenting atau ajaran tentang pendidikan seks itu sendiri. Lalu peran generasi Z sebagai digital native diperlukan untuk memberantas dan mengurangi konten dengan unsur NCI. Lalu yang terakhir yaitu ditemukan bahwa ada remaja Gen Z yang belum bisa membedakan apa itu seks dan seksualitas. Selanjutnya untuk kesimpulannya, pada kasus NCI itu sering sekali pelaku memeras dan memaksa korban untuk melakukan sesuatu. Jika korban tidak melakukan itu, pelaku akan mengancam korban dan menyebar konten intim ke kerabat atau orang tua korban tanpa konsensual. Dampak yang dialami dari korban itu sendiri itu bisa berbagai macam seperti mengalami rasa malu, trauma, melukai diri sendiri atau self-harm hingga keinginan bunuh diri. Ketika korban merasa malu, ia akan menahan masalahnya sendiri dan membuat terus berada di posisi tertekan. Jadi kesimpulannya yaitu dari penelitian ini sangat penting diselipkan pembelajaran pendidikan seks dan seksualitas didasari dengan norma-norma yang berlaku pada negara Indonesia tentunya di bangku sekolah atau perkuliahan untuk mencegah penyebaran konten berbau NCI itu sendiri. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih Kak Masia dan Iya. Terima kasih Kak Winda untuk presentasinya yang sangat menarik dan sangat kekinian ya, sangat sangat dekat dengan realita yang dialami oleh remaja, termasuk remaja perempuan. Sebenarnya dirimu masih punya waktu 3,5 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari presentasi ini? Mungkin ada lagi yang mau di-highlight dari abstrak dan penelitian yang sudah dilakukan? Mungkin untuk sementara ini cukup dulu, nanti lebih ke diskusi lagi Kak di next. Terima kasih Mbak Marsia. Oke, terima kasih Kak Winda. Dan kita akan masuk ke panelis terakhir yang tentunya dengan topik yang juga tidak kalah menariknya, karena saat ini rasanya pengetahuan kita tentang pengetahuan, perilaku, sikap dari perempuan yang tinggal di perempuan masyarakat adat terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi itu masih cukup minim ya, penelitiannya tidak cukup banyak di Indonesia ini. Jadi topik dari abstrak penelitian yang dilakukan ini adalah pendidikan tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan rimba di Jambi
yang kemudian akan dibawakan oleh Kak Novita Sari dari Beranda Perempuan Jambi. Jadi silahkan Kak Novita Sari untuk mempresentasikan papernya dalam waktu 15 menit ke depan. Baik, terima kasih Kak Marsia. Suaraku terdengar ya, teman-teman? Bagus. Terdengar baik dan jelas. Baik, aku izin share screen. Oke, mudah-mudahan terlihat. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, aku Novita Sari dari Beranda Perempuan akan mempresentasikan berbeda dengan penelitian mungkin dari panelis-panelis sebelumnya, karena yang akan aku lakukan adalah mempresentasikan temuan-temuan yang kami lakukan di Beranda Perempuan Jambi tentang kesehatan reproduksi perempuan suku anak dalam. Dengan judulnya Pendidikan Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Suku Anak Dalam Jambi. Berdasarkan temuan Beranda Perempuan, kita adalah organisasi sipil yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual di Jambi, peningkatan kapasitas gender dan ekonomi perempuan desa. Kita juga melakukan serangkaian kerja-kerja riset, advokasi, dan pemberdayaan komunitas. Risetnya kemarin kita juga ada tentang pelecehan seksual di kampus, kemudian juga ada advokasi berbagai kasus yang sedang kita tangani di kota, kemudian juga penguatan kapasitas atau komunitas yang kita lakukan melalui gerakan pembalut kain, menjahit pembalut kain bagi korban-korban kekerasan seksual, dan juga kemarin juga kita ada melakukan itu komunitas suku anak dalam di Asarwangun. Aku sepertinya ada kendala di slide-nya. Aku kembalikan nggak bisa. Oke, apa bisa dikirim ininya Kak? Dikirim ke Mas Farid mungkin? Sebentar ya Kak, aku coba ulang lagi untuk share screen. Oke. Tadi awalnya bisa. Ya, ini mungkin aku perkenalan sedikit juga tentang organisasi kita Beranda Perempuan. Kita itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010, tapi dari 2010 itu fokusnya adalah membangun yang namanya PAUD Embun Pagi. Kita berikan akses untuk anak-anak yang ekonomi menengah ke bawah untuk sekolah, karena sekolah di daerah itu cukup sulit dan ekonomi orang tuanya tidak memungkinkan, sehingga membentuk yang namanya PAUD Embun Pagi, dan kurikulumnya itu sesuai dengan perempuan dan anak, dan juga hubungannya dengan ekologis. Jadi mereka diajarkan untuk menanam, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kita ada pendampingan juga. Pendampingan ini sebenarnya dimulai sejak 2015 atas dasar ketidakpuasan ya korban-korban kekerasan yang mengadu kepada pemerintah, kemudian meminta kita untuk ikut mendampingi, karena kebanyakan kasus-kasus yang ada sebelumnya itu banyak yang didamaikan gitu, atau diberikan fasilitas hanya untuk pro justisia gitu. Kemudian kita ada pendidikan relawan, desa dampingan, ekonomi kreatif juga, yang seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, saya masuk kepada presentasi saya mengenai pendidikan seks dan seksualitas suku anak dalam di Jambi. Tadi juga disebutkan di judulnya itu ada perempuan rimba. Sebenarnya penyebutan antara perempuan rimba, suku anak dalam, dan juga ada lagi satunya yang namanya kubu. Nah, ini sebenarnya masing-masing berbeda. Sebenarnya sebenarnya yang rimba itu
daripada mereka sendiri. Tetapi kalau suku anak dalam Jambi, suku anak dalam itu adalah penyebutan dari pemerintah. Kemudian ada namanya suku Kubu. Kalau teman-teman pernah baca, itu adalah penyebutan dari masyarakat Melayu sendiri atau tulisan-tulisan yang dibuat oleh zaman kolonial untuk mengidentifikasi salah satu suku lokal yang ada di Jambi yang mereka itu memilih bertahan hidup di hutan. Nah, menurut Warsi, SAD ini merupakan komunitas marginal yang hidup nomaden dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Ini terdapat di beberapa kabupaten yang masuk dalam area Taman Nasional dengan jumlah 2.546 jiwa menurut survei tahun 2017, dan pembagian kecil ada wilayah Taman Nasional Bukit 30, kemudian yang sebanyak 474 jiwa, kemudian orang rimba juga dapat ditemukan di hutan-hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalur lintas Sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan dengan jumlah populasi 1.373 jiwa. Dan ini dimungkinkan untuk bertambah hingga hari ini karena ini cukup lama penelitiannya. Dan sekarang juga kondisinya suku anak dalam itu berada pada banyak juga yang sudah ada di luar Taman Nasional atau hutan-hutan. Mereka terpaksa untuk keluar dari wilayah mereka, di hutan mereka, karena hutannya kondisinya sudah terdegradasi juga, sehingga mereka terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, saya ambil yang paling kecil di bagian klasifikasi SAD Jambi itu antara hubungan antara perempuan dan alamnya, atau hutan dengan bagaimana pola reproduksi seksualitasnya perempuan suku anak dalam. Yang pertama tentang menstruasi. Ketika menstruasi, perempuan SAD menggunakan kulit kayu terap yang diikat dengan kain. Jadi dulu perempuan SAD itu hanya menutup bagian-bagian vitalnya saja, dan ketika menstruasi mereka menggunakan kayu terap diikatkan dengan kain. Dan meskipun sekarang itu kondisinya ada beberapa kelompok, karena suku anak dalam ini tidak bisa diidentifikasi satu lokasi saja, mereka sudah ikut menyebar karena juga pola mereka semi nomaden dan juga berkelompok-kelompok. Jadi mereka ini juga sudah mulai menyesuaikan begitu keberadaan, tetapi dengan kondisi yang demikian keberadaan kulit kayu terap ini sudah sulit ditemukan lagi. Nah, kemudian untuk perkawinan, perempuan SAD ini masih memegang teguh pengetahuan dan pengalaman tradisional yang menandakan masa menstruasi adalah pertanda anak perempuan siap menikah. Kalau di undang-undang kita misalnya sekarang ada minimal menikah itu usia 19 tahun, maka di suku anak dalam di Jambi, mereka menandakan anak itu sudah siap menikah adalah ketika mereka menstruasi. Nah, ini jauh berbeda ya dengan sebenarnya undang-undang kita, dan juga kalau dikaji secara efek, dampak, kemudian pasca itu kan. Bahkan kemarin kita diskusi juga baru satu anak perempuan yang itu bisa duduk di bangku perguruan tinggi. Dia bilang sekolah atau berpendidikan itu masih dianggap sebagai perbuatan melawan adat. Nah, kemudian sehingga budaya menikah anak di suku anak dalam ini masih sangat tinggi. Nah, praktik tradisional ini semakin memundurkan derajat hidup remaja dan perempuan SAD sebenarnya. Dan kita melihat barusan kemarin juga ada beberapa yang sudah kita kasih, saya sendiri sih sebenarnya ngasih diskusi pelatihan tentang komunikasi efektif, dan salah satu anak perempuan di sana yang 15 tahun, sekitar 15 tahun, dia sangat aktif sekali, tapi ternyata baru-baru kemarin dapat informasi dia juga sudah menikah, dan itu dikarenakan kalau kata dia sih memang dia sendiri, tapi karena dia, kalau kita lihat lagi ada permasalahan di belakangnya, karena dia adalah anak bungsu dan juga semua anggota keluarganya itu menginginkan bahwa dia itu untuk cepat menikah begitu. Nah, kemudian untuk melahirkan, proses melahirkan di perempuan SAD secara tradisional dilakukan dengan membawa perempuan yang akan melahirkan ke hutan, kemudian dikelilingi oleh anggota keluarga dan dibuatkan tempat khusus dari daun-daun dan pohon-pohon. Itu seperti
pondok-pondokan begitu ya. Ini saya dapatkan dari salah satu kakak teman yang dia itu sebenarnya adalah tenaga medis di desa yang banyak juga komunitas suku anak dalamnya. Tetapi kemarin meskipun sudah ada puskesmas di sana tempat untuk melahirkan dan informan saya ini adalah seorang bidan, tetapi tetap mereka minta bantuan ke bidan ini dalam kondisi atau tempat di tengah-tengah hutan, dan itu cukup cukup berkesan juga bagi saya ya untuk mendengar soal melahirkan dengan kondisi yang sekarang ada sudah banyak sekali alat-alat kesehatan atau lembaga-lembaga atau tempat-tempat yang bisa dijadikan ASAD ini untuk melahirkan yang bisa lebih aman, tetapi ternyata mereka tetap melakukan atau membudayakan apa yang sudah menjadi kepercayaan mereka. Nah, kemudian jika ditarik lagi apa yang terjadi sekarang, masyarakat suku anak dalam ini dengan kondisi tergerusnya hutan, mereka terpaksa mengambil makanan itu. Jika dulu mereka bisa berburu dan meramu, sekarang sudah bergeser. Mereka mengambil makanan di luar hutan. Mereka sudah banyak menemukan mereka yang makan mie instan, bahkan itu ditambah dengan micin gitu. Karena mereka mikirnya orang-orang kota, orang-orang yang ada kita di luar mereka itu makan itu selalu akan enak jika ditambahkan micin. Jadi mereka itu kemarin ada ceritanya teman-teman yang ngasih pembekalan atau pendampingan juga di sana ya. Kemudian dikasih lah makanan mie instan, kemudian dia dicampur micin. Terus ditanya, kenapa ditambah micin makanannya seperti ini? Karena mereka bilang, karena kami melihat kalian itu pasti makanannya akan enak kalau ditambah itu. Kami melihat kalian itu selalu makan itu gitu. Jadi mereka nggak berani ngasih kita rebus-rebusan atau apa yang memang khusus ya, yang biasanya mereka konsumsi gitu. Karena mereka melihat kondisi yang ada di luar mereka gitu. Jadi mereka termotivasi juga lah untuk melakukan hal itu. Kemudian perubahan gaya hidup yang dulunya mereka itu di hutan, sekarang juga terpaksa. Ada beberapa juga yang sudah menjadi karyawan ya di perusahaan kelapa sawit, kemudian tukang angkut barang gitu, tukang angkut sawit-sawit itu, buah-buah sawit itu yang sudah dipanen. Kemudian juga perubahan gaya hidupnya juga pada persoalan ketika pemerintah atau negara hadir memberikan mereka bantuan, misalnya sapi atau diberikan rumah atau lain sebagainya. Ini membuat mereka itu memiliki mindset seperti meminta-minta gitu. Jadi kalau di sini di Kabupaten Muara Jambi, saya masih menemukan juga mereka yang datang ke toko-toko di pinggiran jalan dan mereka itu meminta-minta karena mereka mikirnya adalah orang-orang datang dari luar atau orang-orang yang mereka temui itu akan memberikan hal yang sama seperti yang diberikan oleh pemerintah awal-awalnya ke mereka. Dan juga bantuan-bantuan tadi, misalnya banyak yang karena mereka tidak tahu cara mengolahnya, mereka juga ada beberapa yang menjual itu, diberikan ternak mereka jual, kemudian diberikan rumah juga nggak mereka tempati karena memang mereka masih juga menjunjung kebudayaan mereka. Kemudian kerentanan berlapis karena mereka ini terpaksa ya keluar dari hutan mereka karena kondisi hutan juga alamnya juga sudah berbeda. Mereka ini rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Jadi kemarin ada juga kasus yang kita terima. Mereka itu mengalami kekerasan berbasis gender, pelecehan bentuknya oleh orang dari luar yang mengaku sebagai dukun. Jadi pola pengobatannya itu dibilang dia akan mengobati anaknya yang sakit, waktu itu ada sakit kulit atau apa gitu. Dan tapi syaratnya adalah ibunya juga harus ikut diobati dan itu dilakukan pada malam hari di sungai di sekitar mereka tinggal, ada anak sungai di sana. Nah, di posisi seperti itulah mereka kemudian mendapatkan pelecehan seksual. Nah, ini juga mirip
pada tahun 2015, Beranda Perempuan pernah melakukan advokasi pendampingan pada korban kekerasan seksual yang korban itu adalah SAD yang dilakukan oleh 4 orang pegawai karyawan ini perusahaan waktu itu illegal logging. Jadi dia diperkosa hingga hamil, dan dalam prosesnya yang kita lakukan kita mengadu ke kantor polisi itu kesulitan karena dia tidak bisa naik kendaraan. Si anak perempuan ini bahkan di bak terbuka pun nggak bisa, muntah-muntah. Kemudian pada proses interogasi atau membuat BAP juga mereka agak merasa tertekan karena pertanyaan-pertanyaan polisi yang memang nggak sesuai atau tidak melihat kondisi psikologisnya si perempuan suku anak dalam ini, sehingga dalam proses itu cukup crowded waktu itu, dan pada akhirnya kita cukup kewalahan dan dia akhirnya dinikahkan dengan salah satu keluarganya juga dari suku anak dalam, dan kasus itu tidak diselesaikan secara hukum karena aparatnya juga kesulitan, kemudian juga tidak disesuaikan dengan kondisi khusus oleh suku anak dalam ini. Nah, kemudian dengan permasalahan-permasalahan tadi yang kalau misalnya kita lihat kita mengalami di kota misalnya, kita sebagai perempuan mengalami kekerasan berbasis gender, maka di suku anak dalam itu kerentanannya itu jauh lebih berlapis, dan juga alternatif solusinya Mbak Novi, negara tinggal 1 menit lagi ya, maaf tadi saya terlewat mengingatkan. Negara harus berhenti menggunakan transaksional vertikal yang melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak berdaya dan yang datang itu hanya memberikan bantuan-bantuan tanpa memikirkan secara aspek psikologis, kemudian apa yang kebutuhan yang diperlukan oleh suku anak dalam. Nah, kemudian apalagi untuk permasalahan pendidikan seksual dan reproduksinya. Diperlukan penyadaran kritis transformatif untuk perempuan SAD dalam memandang persoalan ketubuhan mereka. Ini juga harusnya kerjasama semua pihak, sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa meskipun tidak menyelesaikan secara keseluruhan, tetapi kemudian tidak menyebabkan permasalahan yang lebih besar. Karena dikhawatirkan mereka juga akan tercerabut dari akar mereka, dari lingkungan mereka, kemudian juga tidak menyelesaikan permasalahan yang kemudian hari akan berdampak lebih besar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Novita Sari, dan mohon maaf tadi saya sempat terlewat untuk mengingatkan 3 menit. Mungkin, dan terima kasih untuk semua panelis yang sudah menyampaikan abstraknya, dan memang ini kita mendengar begitu banyak dan beragam kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi atau yang ditemukan dari berbagai penelitian ini, baik untuk di kalangan orang tua terkait dengan isu sunat perempuan dan pengetahuan tentang kekerasan seksual secara umum, peran norma sosial, agama, dan lain sebagainya. Kita juga mendengar tadi tentang bagaimana pendidikan seksualitas yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dengan berbagai tantangan dan juga kebutuhan dan tantangan yang tentunya sangat spesifik, karena kita tahu ABK itu sebenarnya beragam ya, children with special needs itu ada keragaman yang sangat besar. Kita juga mendengar tadi bagaimana situasi saat ini di Gen Z yang terkait dengan, saya ini baru belajar juga nih soal bahwa revenge porn itu sebenarnya bukan deskripsi yang pas untuk kita membicarakan soal non-consensual intimate image atau kekerasan berbasis gender online. Dan juga yang sangat menarik tadi tentang situasi dan kondisi dari perempuan masyarakat adat dari suku Rimba di Jambi, dan juga baru belajar
banyak bahwa ternyata itu ada berbagai penamaan dari kawan-kawan di suku Rimba ini, luar biasa. Oke, kita punya waktu 30 menit kurang, malah sekarang jadinya 25 menit untuk berdiskusi. Aku buka untuk 3 pertanyaan awal, 3 orang bertanya. Kak Ellen sudah angkat tangan untuk bertanya. Saya lihat ada lagi mungkin yang bisa raise hand. Ini susahnya kalau online, mesti buka-buka ke belakang. Atau nanti silahkan bisa pertanyaan, bisa langsung unmute, buka mic untuk bertanya, atau bisa juga ditulis di chat. Untuk yang pertama saya persilakan Kak Ellen untuk mengajukan. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya rasa hari ini paparannya sangat menarik semuanya ya. Jadi saya sampai amazed gitu dengar cerita-ceritanya sampai pengen nangis gitu. Yang pertama ke Mbak Vina sama Mbak Zara ya, Mbak, kalau boleh tahu untuk yang genital mutilation itu kan sebenarnya sudah lama ya itu dilarang ya, even itu secara agama juga sudah dilarang. Isunya dalam diskusi kami di kelompok feminisme Muslim itu justru adalah justru budaya yang dibawa oleh kaum sebelum agama itu muncul, justru gitu ya. Kaum jahiliyah justru yang berusaha yang membudayakan itu. Dan saya langsung terlempar sama novelnya Nawal El-Sadawi gitu, dan saya juga benar-benar ini ya nangis gitu, betapa perempuan itu sangat tidak berdaya dan betapa perempuan itu nggak ada harganya di situ gitu. Kalau boleh tahu dalam risetnya Mbak berdua itu mereka rata-rata masyarakat rural atau masyarakat urban ya, mereka masyarakat perkotaan atau mereka masyarakat pedesaan. Tadi saya mungkin yang masih belum melihat ya secara utuh, atau mungkin saya terlewat background budaya atau mungkin background religiusitas mereka itu seperti apa sehingga mereka masih percaya dengan genital mutilation itu. Yang saya dengarnya aja masih merinding gitu sampai sekarang gitu. Kenapa perempuan lagi gitu yang jadi objek. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali ketika bicara tentang ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Tadi ada saya nggak tahu apakah saya tadi salah dengar, ada yang aseksual, ada yang hyperseksual ya Bu ya. Lalu untuk anak ABK tadi untuk special needs itu kan banyak sekali macamnya. Bagaimana cara guru ini untuk menyampaikan atau berkomunikasi, menjelaskan supaya mereka mengerti dengan ketubuhan mereka. Karena itu sangat penting apalagi untuk anak perempuan gitu. Lalu yang untuk suku anak dalam itu sebenarnya concern saya itu lebih ke eko ya, tapi saya tidak pernah berpikir bagaimana cara mereka hidup kesehariannya, dan anak perempuan itu yang belum terpikir di benak saya, karena dari kemarin saya bicara sama teman saya itu lahan hutan untuk suku anak dalam itu sudah berubah semuanya jadi lahan sawit, dan itu punya bos-bos besar semuanya dan bukan orang lokal gitu. Jadi mereka itu hanya memungut runtuhan sawit itu aja gitu. Jadi janji-janji yang disampaikan ketika membeli hutan itu untuk suku anak dalam sampai detik ini juga belum dipenuhi gitu. Yang saya nggak ngerti bagaimana cara mereka, kan itu kayak kaum gypsy ya kalau saya ingat ya, yang kalau ada pasar malam gitu ya di daerah-daerah itu bagaimana cara mereka untuk misalnya si perempuan dan laki-laki berhubungan badan, bagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka itu kan hampir sama sebetulnya, meskipun secara budaya itu berbeda. Boleh nggak Mbak cerita secara agak detail gitu bagaimana anak remaja ini, si perempuan, anak-anak perempuan ini tumbuh dengan kondisi yang mereka hidup di gubuk, satu keluarga banyak orang dalam satu gubuk itu, lalu bagaimana
mungkin anak bisa melihat hubungan seksual orang tua mereka tumbuh dalam kondisi psikis yang seperti apa, boleh nggak Mbak diceritain itu? Karena it's a touching for me, maaf ya, maksudnya ini adalah hal-hal yang sangat menyentuh buat saya gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ellen untuk pertanyaannya, dan juga kayaknya pertanyaannya itu sangat kritis, dan saya juga punya hal yang sama ya, terutama terkait dengan misalnya anak berkebutuhan khusus itu kan luas banget, dari yang intellectually challenge sampai ada kemudian ada yang hearing impaired, visual impaired, kemudian ada juga yang physical dengan disabilitas fisik. Itu kebutuhannya beda-beda. Jadi mungkin itu dari Kak Ellen ada 3 untuk Mbak boleh Vina, menambahkan Mbak sedikit. Novita. Saya punya teman kantor di kantor saya yang lama. Dia masih muda, dia belajar agama, dan dia melakukan genital mutilation ke anaknya yang baru lahir. Itu yang membuat saya nyambang anaknya itu sambil nangis gitu, dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Dan dia orang kota, dia orang Jakarta, dan seharusnya informasi tentang genital mutilation itu bisa dia dapatkan dengan sangat mudah. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Ellen. Jadi ada juga pertanyaan untuk Mbak Novita Sari tentang Jambi, anak rimba. Tapi kita lihat juga ada pertanyaan di chat, jadi mungkin kita dijadikan satu dulu untuk 3 pertanyaan pertama ya. Jadi dari Kak Ellen tadi, kemudian ada juga di chat dari Kak Valentina Utari yang ditujukan juga untuk Kak Vina dan Kak Zahra tentang siapa sih yang lebih kuat melestarikan tentang sunat perempuan, antara pasangan perempuan dan pasangan laki-laki, karena tadi juga sempat dibahas ya, bahwa banyak yang kemudian tidak mengkonsultasikan ke pasangan laki-lakinya. Tapi apakah kemudian ini gimana nih pengaruhnya, sebenarnya kalau konsultasi apakah akan jadi lebih buruk atau jadi lebih baik gitu kalau ditanyakan kepada pasangannya. Ketika didiskusikan dengan suami itu akan cukup menarik juga. Kemudian apakah ada kemungkinan kedekatan secara jarak dengan keluarga besar lebih memberikan tekanan terhadap keharusan melakukan sunat perempuan? Tadi mungkin ini juga sangat terkait dengan latar belakang pertanyaan dari Mbak Ellen, latar belakang dari para informan dari studi ini, itu akan menarik untuk diketahui lebih banyak. Jadi itu untuk Mbak Vina dan Mbak Zahra. Saya pikir ada pertanyaan satu lagi di bawah dari Ana dari UI Ansarif Hidayatullah. Mungkin ini lebih ke pertanyaan ke Mbak Novita. Apakah ada peran pemerintah Jambi secara kontinuitas selama Mbak Novita melakukan penelitian advokasi atau lainnya terkait suku anak dalam Jambi? Mungkin kita bungkus dulu untuk 3 pertanyaan itu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya, kita bisa buka di ronde berikutnya. Silahkan, mungkin bisa dimulai dari Kak Vina dan Kak Zahra, kemudian Mbak Helma, dan juga Mbak Novita Sari. Dan mungkin Kak Winda juga kalau ada yang ingin ditambahkan. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Kak Marsia, terima kasih juga Kak Ellen untuk pertanyaan pertamanya ya, dan terima kasih juga sudah berbagi tadi, karena itu juga sebenarnya kami harapkan ya dalam diskusi kali ini. Tadi Kak Ellen mungkin udah sempat menyinggung soal sebenarnya bagaimana kemudian FGM ini udah dilarang secara agama. Yang kami lihat sih mungkin kalau misalnya dalam diskursus yang progresif dan mungkin baru-baru ini memang mungkin iya ya, Kak Ellen, kayak itu udah dibawa ke KUPI juga misalnya kayak gitu. Udah jadi sesuatu yang maksudnya dibicarakan secara lebih eksplisit begitu. Tapi kemudian yang kami lihat dalam penelitian kami masih banyak sekali yang percaya bahwa hal itu tuh sunnah untuk dilakukan dari segi agama gitu. Jadi kayak beberapa masih percaya dan juga mengaitkan ini dengan agama, dan juga bahwa agar perempuan itu tidak hypersex kayak gitu-gitu, atau misalnya tidak
libidonya tinggi kayak gitu. Itu yang kemudian ada dalam temuan kami. Kemudian meskipun ada beberapa yang dari segi agama gitu ya meyakininya dan mencerminkan bahwa adanya kekentalan adanya kayak kepercayaan religius yang kental itu ada juga dari segi ini Kailan dari segi adat Jawa gitu, ada yang menceritakan itu yang domisilinya di Boyolali itu dia bercerita soal bagaimana sebetulnya dia di keluarganya itu sangat punya adat Jawa yang kental dan itu selalu dilakukan, jadi ya mau tidak mau kayak mengikuti dan melanjutkan praktik itu gitu. Kemudian secara daerah gitu ya, kalau misalnya kita bicara rural dan urban sebetulnya dalam informan kami itu cukup seimbang, jadi kayak ada 4 yang di urban, kemudian ada 4 yang di rural gitu. Tapi sepertinya kami belum menemukan adanya pola bahwa di urban itu yang di urban itu cenderung melakukan, kemudian di rural enggak. Sepertinya kami belum menemukan pola itu, meskipun mungkin di penelitian sebelumnya ada yang menyatakan bahwa misalnya di rural atau dengan ekonomi yang lebih tinggi itu justru menyulitkan anak perempuan itu, tapi kami belum melihat adanya pola itu di penelitian kami. Kayak misalnya ada juga yang tinggalnya di Depok dan di Jakarta, itu juga dia tetap melakukan praktik itu gitu. Yang notabene sebetulnya kita bisa bilang itu urban dan suburban gitu ya. Begitu Kailan, mungkin bisa ditambahkan juga dengan oleh Zahra. Oke, terima kasih Kailan pertanyaannya. Jadi salah satu dari yang meyakini bahwa sunat perempuan ini ajaran agama adalah responden kami dari Gorontalo. Beliau itu menyatakan bahwa orang Gorontalo kalau muslim ya pasti akan melakukan sunat perempuan gitu. Bahkan menurut saya prakteknya sangat-sangat eksplisit gitu, dengan melakukan pemotongan walaupun dia tidak tahu apa bagian yang dipotong, kemudian dicelupkan ke dalam air lemon. Itu tuh sangat eksplisit upacaranya. Jadi dia meyakini kalau itu disunahkan oleh agama seperti halnya ibadah-ibadah agama lain, dan juga dirayakan dengan adat-adat yang di masyarakat Gorontalo seperti itu, Kak. Dan perasaan air lemon itu kayak dibuat mandi ya, dibuat mandi anaknya begitu. Sebenarnya tadi gambar yang kami cantumkan di latar belakang itu adalah contoh praktik di Gorontalo ya Zahra. Iya, betul. Yang dikirimkan oleh narasumber kami. Mungkin boleh share sebentar nggak Kak Marsia? Boleh, silakan. Jadi ini kami sudah meminta izin untuk memposting ini, tapi kami mencoba untuk nggak menunjukkan ini ya identitas mukanya gitu. Nah jadi seperti ini kira-kira gambarannya praktik sunat perempuan di Gorontalo seperti itu. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mbak Vina dan Mbak Sarah. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya pertanyaan Mbak Ellen, bahwa saya nggak tahu nih mau ngomong apa lagi, bahwa mungkin semua orang memang ketertarikannya terlepas dari apa latar belakang agama, kultural dan budaya, bahwa ada keinginan yang sangat kuat untuk mengontrol tubuh perempuan, seksualitas perempuan, dan itu terus di narasi itu terus dilanjutkan dari berbagai generasi ke berbagai generasi, dan ini kita harus cari cara untuk memotong ini. Oke, kalau begitu yang kedua mungkin dari Mbak Helma mungkin bisa menjawab terkait pertanyaan dan juga mungkin tadi yang dari chat. Tadi ada chat juga, di chat pertanyaan dari Mbak Valentina Utari. Udah ya dijawab. Sekaligus karena juga ditujukan ke Mbak Vina dan Zahra. Tentang siapa yang lebih kuat melestarikan tentang sunat perempuan, apakah suami maupun yang lain. Oke, terima kasih Kak Marsia, terima kasih juga Kak Valentina untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang kami dapati dari penelitian ini sebenarnya tidak banyak diskusi yang dilakukan
antara suami dengan istri untuk memutuskan apakah anaknya disunat atau tidak. Karena seperti yang juga kami temukan bahwa hal itu seperti berlaku begitu saja dari tuntutan orang tua ataupun adat sosial dan lain sebagainya. Ya udah gitu, mereka tidak merasa perlu diskusi. Jadi kami belum bisa menggambarkan apakah kalau didiskusikan dengan pasangan akan lebih baik atau tidak. Tapi beberapa yang menyatakan ada sedikit obrolan dengan para suaminya, dengan para ayah dari bayi perempuan ini, mereka mengatakan bahwa peran ibu ini lebih dominan gitu. Maksudnya beberapa mengatakan bahwa ayahnya ya udah ikut aja mau disunat atau enggak. Bahkan yang akhirnya membatalkan praktik sunat perempuan, dia responden kami di Samarinda mengatakan bahwa ya udah suaminya ikut aja. Tekanan justru datangnya dari keluarga si perempuan, orang tuanya yang sudah turun-temurun melakukan sunat perempuan seperti itu. Yang lain juga sama, ada yang menyatakan bahwa karena perempuannya dianggap lebih mengerti tentang agama dan menyatakan bahwa ini sunnah di dalam ajaran agama, jadi ya udah suaminya ikut aja gitu. Terus kemudian apakah ada kemungkinan kedekatan secara jarak dengan keluarga besar memberikan tekanan terhadap keharusan sunat perempuan? Kami bisa bilang kalau beberapa memang tekanannya datang dari keluarga karena sudah dilakukan secara turun-temurun, kemudian adat seperti itu, seperti yang di Gorontalo, di Sragen, di Boyolali juga seperti itu. Dan kebetulan dua responden kami, yang satu membatalkan sunat perempuan, yang satu menyesali dan tidak akan melakukan rekomendasi ini, mereka kebetulan berjarak gitu dengan keluarganya. Sehingga mereka punya otonomi untuk menentukan sendiri apakah mereka akan melanjutkan praktik itu atau tidak. Dan akhirnya keputusannya mereka mencari informasi dan akhirnya tidak lagi akan melanjutkan praktek tersebut seperti itu. Mungkin ditambahkan? Ya, jadi sebenarnya sepertinya kami melihat pola juga bahwa kedekatan dengan keluarga itu cukup menjadi peran gitu ya, karena yang kami lihat kebanyakan dari informan kami itu cukup berinteraksi secara intens dengan keluarga besar seperti itu. Ada juga yang bahkan misalnya tinggal satu daerah tapi cuman berjarak beberapa rumah kayak gitu. Beberapa ada yang kayak gitu juga. Jadi kami melihat adanya pola bahwa yaitu tadi kedekatan dan interaksi yang intim dengan keluarga besar itu memungkinkan masih melanggengkannya praktik ini gitu. Bahkan ada juga yang bercerita kayak yang di Boyolali itu dia bilang kalau ada tuntutan secara sosial baik itu di tetangga dan keluarga besar, jadi kayak dia merasa ya udah, dia kayak waktu itu bercerita dia bilang ya udahlah Mbak, dilakuin aja biar kalau misalnya ditanya tuh udah jawab, bisa jawab oh iya udah kok disunatnya gitu begitu sih teman-teman dan Kak Valentina. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu menjawab ya Kak Valentina. Oke, sekarang mungkin Mbak Helma bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang ada dari Mbak Ellen tentang bagaimana menjelaskan soal ketubuhan kepada anak perempuan berkebutuhan khusus. Dan saya pikir kerentanan anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya di anak perempuan ya, tapi juga di anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki 22 tahun, autistik nonverbal, dan itu juga isu yang menjadi sangat dekat di hati. Silakan Mbak Helma. Ya, terima kasih Mbak Ellen atas pertanyaannya dan Ibu Marcia yang mungkin bisa berbagi ke saya. Dalam arti begini, ketika kan saya membuat penelitian ini ada 3 pertanyaan ya, bagaimana seksualitas ABK, kemudian juga bagaimana tantangan orang tua dan sekolah serta praktik baik. Nah, untuk yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Ellen tentang bagaimana aseksual dengan hiperseksual tadi ya. Itu sebenarnya pertanyaannya lebih ke bagaimana menjelaskan soal ketubuhan dan lain sebagainya kepada pengetahuan kepada anak berkebutuhan khusus. Gitu ya Mbak Ellen ya tadi ya. Ya, tadi ada sedikit yang perlu saya luruskan mungkin Mbak Marcia. Kak Ellen menyebut aseksual dan hiperseksual tadi itu sebenarnya mungkin kendala saya di presentasi sebenarnya itu adalah label stigma yang diberikan ke ABK atau difabel. Ya, jadi mereka tuh dianggap aseksual, artinya tidak memikirkan seksual gitu, atau hiperseksual karena memang ada kejadian atau yang mereka lihat adalah ABK itu berperilaku yang dianggap kurang wajar seperti tadi ya
menunjukkan alat kelamin, kemudian juga saat mereka remaja mereka itu juga masturbasi di tempat yang tidak semestinya di sekolah, karena itu dikatakan sebagai perilaku tidak wajar gitu. Padahal sebenarnya kalau dipahami, ini pertanyaan yang disampaikan yang tadi ya tentang bagaimana mengajarkan tadi, kendalanya memang lebih ke minimnya referensi dan akses, karena saya sendiri juga melihat dari berbagai macam jurnal penelitian termasuk e-book, buku panduan, lebih banyak pendidikan seksualitas itu diberi referensinya lebih banyak untuk anak yang ABK, tunanetra dan tunarungu. Sementara untuk difabel yang lain itu agak susah gitu, karena memang akses ke mereka. Nah, ini sebenarnya isu yang komprehensif ya. Jadi keterkendalaan ini disebabkan oleh kurang pahamnya terhadap ABK ya. Lebih mudah mungkin mengajarkan yang ABK netra dan tuli karena mereka hanya memerlukan pengalihan media, misalnya yang tuli bisa melihat gambar, yang netra bisa dengan media yang bisa disentuh begitu, yang tangible seperti itu. Nah, untuk yang hambatan intelektual ataupun hambatan mental itu memang sangat mirip-mirip pendidikan seksualitas pada anak. Jadi bagaimana mereka tuh benar-benar diproteksi, bagaimana mereka diberikan aturan yang benar-benar bisa mereka pahami, dan itu harus berulang-ulang gitu. Salah satu bentuk yang paling praktis adalah misalnya ketika ABK itu ingin masturbasi, kemudian agar tidak dilakukan di sembarang tempat, itu dia harus melakukannya di sini gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Memang perlu berulang, tetapi sangat memungkinkan bagi mereka untuk memahami ketika metode yang diberikan itu benar-benar langkah demi langkah gitu, sampai mereka benar-benar mencoba dan akhirnya ketika itu sudah fix dalam dalam benak mereka atau pemahaman mereka, maka itu bisa dikatakan sebagai keberhasilan dalam mengajarkan mereka untuk melakukan perilaku seksual, termasuk juga untuk melindungi diri mereka, termasuk juga bagaimana mereka mengenal tentang tubuhnya. Sebenarnya isu lain banyak ya terkait dengan rasa percaya diri, terkait dengan bagaimana mereka mengembangkan relasi. Karena selama ini pemahaman di masyarakat juga ketika pendidikan seksualitas adalah hanya tentang bagaimana mencegah, melindungi mereka dari kekerasan seksual, bukan kepada pengembangan diri mereka. Bahwa seksualitas itu adalah lebih komprehensif dari sekedar tentang tubuh, tetapi juga bagaimana mereka mengembangkan kepercayaan diri, bagaimana mereka mengembangkan aspek-aspek psikologis mereka ya, agar bisa menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Begitu kira-kira jawaban singkat saya. Terima kasih Mbak Helma. Saya pikir ini isunya panjang nih kalau ngomongin seksualitas anak berkebutuhan khusus, karena kemudian pendekatannya akan berbeda-beda. Mungkin untuk yang terakhir, untuk Mbak Novitasari, ada pertanyaan tadi soal gimana sih kehidupan anak remaja dan tumbuh kembangnya ketika mereka berada dalam kehidupan tata cara di kalangan masyarakat adat, terutama di suku rimba. Tapi juga ada pertanyaan, apa peran dari pemerintah Jambi untuk untuk perempuan dan juga remaja di suku rimba. Dalam waktu 3 menit ya Mbak, maksimal 2 menit malah ternyata. Ya, baik Mbak. Terima kasih banyak pertanyaannya teman-teman, Mbak Ellen, ada Mbak Gayatri, ada Ana dari Winsari Hidayatullah, kemudian ada juga Mbak Wasmawati dari Aceh. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini sangat membuat aku berpikir memang pengetahuan kita masyarakat umum tentang suku anak dalam ini sangat terbatas sekali. Bahkan aku pun meskipun kita udah pernah dampingi dan terus juga beberapa kali diskusi juga belum sampai sedetail yang sebenarnya Mbak Ellen mau sebenarnya. Karena aku juga memang belum terlibat tinggal langsung di sana begitu. Nah, untuk pertanyaan Mbak Ellen tentang hidupnya mereka, tumbuh kembangnya remaja perempuan di suku anak dalam, secara tradisional ya, mereka itu sebenarnya tinggalnya itu ada yang namanya sudung, rumah-rumahan seperti pondok-pondokan yang dibuat sama mereka sendiri untuk tinggal. Nah, biasanya mereka tinggal di sana. Ini yang
tradisionalnya, meskipun sekarang juga ada beberapa kelompok yang itu udah berpindah ke rumah yang semi permanen atau rumah yang dibuat oleh pemerintah atau dibantu oleh perusahaan ataupun perusahaan yang berbatasan dengan tanah mereka begitu. Tetapi untuk tumbuh kembangnya remaja suku anak dalam, mereka hari-harinya itu memang ikut serta orang tuanya yang perempuan itu ikut ke sungai, kemudian ikut juga mereka bermain untuk memancing, kemudian sekarang juga udah rame ya karena era teknologi sekarang, beberapa kelompok suku anak dalam itu juga mereka sudah bermain handphone sebenarnya, sudah bermain gawai, meskipun mereka pada taraf mungkin menggunakan handphone itu juga sampai ke sosmed, tapi yang saya lihat itu kebanyakan di Facebook. Nah, kemudian apakah bagaimana tumbuh kembangnya mereka di sana? Kalau berdasarkan penuturan atau pemaparan dari pendamping-pendamping dari NGO yang mendampingi suku anak dalam, mereka ikut, beberapa itu ada yang ikut sekolah, tetapi juga ada yang ikut membantu orang tuanya pasti karena harus berburu, meramu dan lain sebagainya. Itu masih ada. Kemudian dalam konteks pemerintahan, apakah ada program-program atau kegiatan yang secara kontinuitas yang itu berperan terhadap suku anak dalam ini? Sebenarnya pemerintah itu ada beberapa program yang mereka lakukan, tapi kalau secara hasil kita lihat dan kontinuitas itu masih jauh dari harapan. Bahkan saya melihat masih lebih baik program-program yang diberikan oleh NGO karena mereka itu berkelanjutan gitu. Berbeda dengan pemerintah yang sekali selesai atau hanya ada yang namanya kalau dari Kemendikbud itu sekolah lapang. Nah, sekarang itu juga tidak banyak lagi dan tidak diteruskan lagi gitu untuk program-program itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan hidup secara adat, dan ketika mereka menolak diberi rumah, mereka hidup secara adat, ini seperti apa? Mereka ini kan tidak terbiasa dengan hidup yang sebenarnya ini bertahan di satu tempat ya, karena tempat pencarian makanan, berburu mereka itu berpindah-pindah, hutan juga sekarang terbatas, banyak yang berganti. Jadi mereka itu kalau tinggal di satu rumah untuk mencari makanan, sumber protein itu susah. Jadi mereka mencari alternatif lain. Mereka berpindah gitu, tidak bertahan di rumah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ada satu daerah itu yang udah, ya Mbak. Ya. Nah, untuk ini perubahan cerita. pembalut. Ya, nanti mungkin kita tidak punya lagi cukup banyak waktu, tapi mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut diskusi ini karena sebenarnya ini diskusinya sangat menarik. Saya saat ini sedang berada di Kigali, Rwanda, mengikuti Women Deliver Conference, itu conference untuk gender equity dan banyak feminis di sini. Isu yang kita bahas hari ini di sini adalah isu yang juga sangat penting di tingkat global, mulai dari FGM, anak berkebutuhan khusus, dan juga remaja dan tantangan dengan kekerasan berbasis gender online, dan juga masyarakat adat, perempuan di masyarakat adat. Tapi kemudian jawabannya tentu ada di tingkat lokal, karena kita yang paling tahu apa yang ada, kita tahu jalan keluar dan solusinya, tapi memang kita butuh pengetahuan yang lebih banyak. Kita butuh penelitian-penelitian yang seperti yang sudah dilakukan kawan-kawan untuk memperkaya pengetahuan kita dan untuk terus-menerus membangun narasi dan berdiskusi tentang bagaimana perempuan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak itu bisa kita atasi bersama, dan kemudian kita bisa membuat perempuan dan remaja perempuan memiliki terpenuhi hak atas otonomi tubuhnya secara utuh, dan tidak hanya sepotong-sepotong ataupun tidak hanya untuk kelompok perempuan dari kelas tertentu atau di daerah tertentu atau di perempuan yang sangat heterogenes ini. Kita masih cukup panjang, tapi harus kita mulai hari ini, karena kalau kita tidak mulai hari ini itu akan terus-menerus tertunda.
Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua panelis dengan topiknya yang sangat menarik dan semua diskusi. Saya pikir masih panjang kalau diteruskan. Sebenarnya saya pengen minta 1 jam sama Mas Farid. Cuma tadi udah telanjur minta 2 menit. Tahu gitu minta 1 jam lagi ya Mas Farid. Tapi terima kasih untuk semua yang sudah hadir di online. PR kita masih panjang, tapi dengan sisterhood dan brotherhood, saya pikir kita bisa sama-sama mengatasi tantangan yang ada. Sekali lagi saya Marsia Saumokil mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semuanya dan partisipasi semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Farid. Oke, terima kasih Kak Marsia, terima kasih untuk semua presenter, terima kasih untuk semua audiens for the super engaging panel ya. Sayang sekali waktunya tidak cukup, tapi itu artinya kita harus meneruskan diskusi ini di forum yang lain. Saya tutup, selanjutnya silakan hadir di panel selanjutnya, ada 2. Pertama tentang media digital dan feminisme yang diorganisir sama Konde, di sini ada Mbak Lufi. Dan satu lagi tentang adat dan lokalitas. Silakan langsung gabung, lihat linknya di jadwal atau di buku program gitu ya. Sekali lagi terima kasih, saya tutup panel ini. Selamat untuk semua panelis. Terima kasih Kak Marsia, terima kasih semua panelis. Terima kasih semuanya. Terima kasih.